bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Epilia Paraswati. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Saya dari jurusan Tadris Pendidikan Biologi. Baik, pada kesempatan kali ini, di mana saya akan sedikit menjelaskan tentang konservasi energi dalam fotosintesis atau asimilasi karbon dioksida. Jadi, apa sih yang akan kita bahas? Jadi, akan kita bahas itu adalah fotosintesis fiksasi pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Fotosintesis itu apa? Jadi, fotosintesis itu merupakan proses anabolisme, yaitu proses penyusunan atau sintesis molekul kompleks dari berbagai molekul sederhana. Karenanya, anabolisme juga disebut dengan istilah asimilasi atau sintesis. Selain fotosintesis, proses anabolisme lain adalah kemosintesis. Kemudian, dalam bab ini, perhatian akan difokuskan bagaimana karbon dioksida memasuki daun dan selanjutnya dikurangi melalui pemanfaatan NADPH dan ATP yang dihasilkan oleh transfer elektron fotosintetik. Udara adalah sumber karbon dioksida untuk fotosintesis. Pertukaran gas antara daun dan udara di sekitarnya tergantung pada divisi dan dikendalikan oleh bukaan dan penutupan pori-pori khusus yang disebut dengan stomata. Kemudian, pada video yang selanjutnya, di mana saya akan menjelaskan bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Tentunya, kita semua sudah tahu ya bahwa tanaman menggunakan fotosintesis untuk menghasilkan energi dengan menggunakan sinar matahari. Ternyata, tumbuhan mempunyai variasi dalam fotosintesis, sehingga dikenal dengan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Bagaimanakah proses fotosintesisnya? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Sebelumnya, kita akan membahas tentang reaksi gelap dan terang, agar kita semua mengerti ya. Jadi, fotosintesis merupakan proses yang penting bagi tumbuhan. Kita semua sudah tahu bahwa fotosintesis memerlukan bahan berupa karbon dioksida dan H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil untuk menghasilkan gula dan oksigen. Fotosintesis terbagi menjadi dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM ini memiliki bahan yang serupa, hanya berbeda pada beberapa langkah saja. Perbedaan ini terdapat pada tahapan reaksi gelap, sedangkan reaksi terangnya mempunyai proses yang serupa. Untuk yang pertama, yaitu adalah tumbuhan C3. Sebagian besar tumbuhan yang ada di bumi ini merupakan tipe tumbuhan C3. Sebagai contoh yang paling umum adalah padi, gandum, dan kedelai. Kenapa disebut dengan tumbuhan C3? Karena enzim rubisio akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan ribulusa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat yang merupakan molekul berkarbon 3. Molekul berkarbon 3 ini selanjutnya akan menjalani serangkaian proses siklus Calvin dan melepaskan glukosa sebagai hasilnya. Pada siang hari, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomata untuk mengurangi penguapan. Akibatnya, konsentrasi CO2 di dalam jaringan akan berkurang dan konsentrasi O2 hasil fotosintesis akan meningkat. Hal ini akan memicu terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Fotorespirasi akan mengikat O2 untuk diolah untuk menghasilkan CO2, namun dengan menggunakan ATP yang justru membuang-buang energi tumbuhan. Tumbuhan C3 rentan mengalami fotorespirasi di siang hari yang panas. Kemudian yang selanjutnya adalah tumbuhan C4. Tumbuhan yang masuk kategori C4 dalam fotosintesisnya adalah jagung dan tebu. Mengapa disebut dengan tumbuhan C4? Karena enzim PEP karboksilase yang menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan fosfoenol pirufat menjadi oksaloasetat yang merupakan molekul berkarbon 4. Penangkapan karbon dioksida ini terjadi di mesofil daun. Kemudian, molekul berkarbon 4 tersebut akan diubah menjadi malat dan menuju sel seludang pembuluh untuk melepaskan karbon dioksida. Setelah dilepaskan, karbon dioksida akan menjalani siklus Calvin
di sel seludang pembuluh tersebut dan menghasilkan karbohidrat. Untuk yang terakhir adalah tumbuhan CAM. Tumbuhan yang masuk ke dalam kategori CAM adalah kelompok sekulen atau tumbuhan yang menyimpan air. Seperti contoh yaitu lidah buaya, kaktus, dan juga nanas yang umumnya hidup di lingkungan yang kering. CAM adalah singkatan dari crassulacean acid metabolism karena proses ini pertama kali dijumpai pada keluarga Crassulaceae. Tumbuhan CAM akan menangkap karbon dioksida dan digabungkan dengan molekul lain, menghasilkan asam organik. Stomata pada tumbuhan CAM akan terbuka di malam hari dan akan tertutup di siang hari. Ketika malam hari, karbon dioksida akan ditangkap untuk membentuk asam organik yang kemudian disimpan hingga pagi tiba. Ketika pagi dan stomata mulai menutup, karbon dioksida akan dilepaskan untuk menjalani siklus Calvin untuk menghasilkan karbohidrat. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Semoga video yang saya bagikan bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.